Ini alhamdulillah yang Bandung lagi di sini. Oke. Ini masih ada beberapa yang di luar kantor. Tapi kita share linknya. Siap. Sambil kita mulai aja. Ngomongin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di sini. Alhamdulillah ini sambungan kajian Jumat bulan lalu. Alhamdulillah juga hari ini Pak Ustadz juga lagi cocok sebenarnya sama kita. Kemarin kita coba untuk tidak di Jumat, tapi kayaknya masih tetap pilihannya cocoknya masih Jumat. Dan alhamdulillah teman-teman tim Bandung bisa bergabung di sini hari Jumat. Semoga Allah bukakan pintu hidayah buat kita untuk menerima apapun ilmu yang disampaikan oleh Mbak Ustaz. Itu saja dari saya. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak Haji Respani, Bapak Ari, dan bapak-bapak yang lain yang saya mohon maaf tidak kenal ya. Tapi tanpa merasa hormat saya, semoga jenengan semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan, serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita doakan semoga Pura Consulting ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh kita semua, tidak hanya di dunia ini, terutama di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita aturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun. Siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan,
maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya, hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Beberapa hari yang lalu, saya dapat cerita tentang Alhamdulillah ini maksud saya. Saya nggak sebut namanya ya, ada seorang pembicara, sering jadi pembicara di kampus-kampus lah, biasanya tentang sejarah Islam di Indonesia. Makanya beliau ini tipe pembicara yang menengah ke atas. Sering bicara di kampus-kampus, di forum-forum yang cukup bergengsi. Sampai dengan usia hampir 50 tahun, beliau itu bahkan tidak punya rumah. Sampai dengan usia hampir 50 tahun, beliau tidak kunjung punya rumah. Suatu saat beliau ini sowan ke seorang kiai. Beliau curhatkanlah masalahnya ke kiai itu, dikonsultasikan ke kiai. Kata kiai itu gini, kamu mau ya saya koreksi ya? Mau kiai, mau. Begini kata kiai itu, sepertinya kata kiai itu, ada satu hal pada dirimu yang Allah nggak suka kayaknya, kata kiai. Terus apa itu Pak Kiai? Selama ini saya perhatikan kamu kalau datang ke sini tuh kok selalu membawa keluhan saja, kata Kiai. Judulnya beda-beda, temanya sama, derita tiada akhir. Judulnya beda-beda, temanya sama. Kata Kiai itu, kamu itu kayaknya kurang syukurnya sama Allah. Kamu itu kurang syukurnya kepada Allah. Sekarang tobat ya katanya. Kiai, tobat. Tak cukup cuma tobat, di kafaroti, kata Kiai. Di kafaroti itu kayak bayar dendanya. Apa dendanya Kiai? Karena kamu selama ini sering mengeluh, sekarang kamu ganti sering alhamdulillah. Jadi mau sekarang kamu ulang-ulang itu alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Saat itu Kiai itu ngomong, tiap hari 10.000 kali, kata Kiai. Anda nggak usah fokus sama 10.000-nya, tapi fokuslah pada bersyukurnya. Akhirnya sang ustadz ini, beliau pembicara, ya boleh sebut ustadz lah beliau ini, karena di kalangan beliau dipanggil kiai juga sebenarnya itu. Akhirnya coba mengamalkan itu betul. Beliau tobati betul keluhan-keluhannya selama ini, diganti dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau betul-betul mengamalkan syukur yang diulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah dengan izin Allah itu nggak sampai 7 hari. Nggak sampai 7 hari, nggak sampai sepekan. Qadarullah itu ada bapak-bapak yang beli ini orang kaya lah. Dia bilang, Pak Kiai, saya udah bikin pesantren. Sak masjidnya, sak rumah kiainya. Saya cari orang yang cocok, nggak nemu-nemu Pak Kiai. Kira-kira jenengan mau apa nggak nempati pesantren saya plus rumah kiainya itu plus masjid. Kata Kiai itu yang saya cari, katanya. Qadarullah akhirnya beliau jadi Kiai dengan kuasa penuh. Saya tidak mau kata orang itu, saya kuasakan penuh kenjenengan saya dengan izin Allah. Itu ini kita nyata, orangnya aja saya nggak sebut namanya. Yang cerita saya itu Kiai yang saya kenal itu. Itu bermodalkan diantaranya alhamdulillahirabbil alamin, mensyukuri nikmat kepada Allah yang disyukuri dengan sungguh-sungguh. Dan kalau jenengan pernah baca fikih sunnah Said Sabiq itu ada bab tentang zikir-zikir itu, yaitu beliau menyebut satu riwayat tentang afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi kalau jenengan itu bingung mau berdoa apa, ya sudah itu alhamdulillah itu aja ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak ahli surga itu. Wa akhiru da'wahum, surah Yunus surah ke-11 10, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Ahli surga itu bawaannya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang ya, enggak usah fokus sama 10.000-nya tadi ya. Fokuslah pada betapa kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu enggak mungkin salah. Karena yang mungkin salah itu siapa? Makanya alhamdulillahirabbil alamin itu jadikan zikir kita, wirid kita, tentu samping zikir-zikir yang lain. Bahkan ini namanya manusia ya, kan kadang kita itu ada gitu.
Itu kalau bisa begitu kita habis mengucapkan kata yang manusiawi, yang namanya orang pastilah ada rasa sakit atau mengeluh atau capek itu. Itu kalau bisa segera disusul dengan alhamdulillah. Kadang kita bangun tidur, aduh, enggak apa-apa. Aduh itu manusiawi, tapi terus alhamdulillah. Syukuri itu sambil mengingat-ingat nikmat Allah. Apa nikmat Allah terserah dengan ingat apa pertama kita bangun dalam keadaan masih sehat atau bangun masih punya istri. Kan ada yang jomblo itu bangun nggak ada istrinya kan ada. Itu keberadaan itu patut kita syukuri itu kan. Kemudian ya paling nggak bangun kita masih sebagai mukmin muslim muttaqin. Bahkan ada seorang ulama itu ketika bangun itu bersyukur sambil meraba-raba wajahnya. Pernah tanya oleh muridnya, Syekh, kenapa Anda kalau bangun sambil meraba wajah Anda mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah saya bangun masih sebagai manusia katanya. Karena Allah berkuasa merubah manusia itu jadi binatang misalnya. Maka beliau itu bersyukur pada Allah. Monggo, apa sajalah yang membuat Anda ya begitu ya itu ya kalau bisa segera kompensasi setelah itu. Ya itu manusiawi. Tapi kalau keseringan kan bahaya juga itu. Begitu ya alhamdulillah. Berusaha melihat sisi-sisi baik yang pernah dan sedang dan masih Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Janji Allah apa kalau kita seperti itu? Al-A'raf 69 itu. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung. Jadi fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah rahmat Allah agar kalian beruntung. Jadi kalau mau beruntung menurut Allah ya dalam ayat itu banyak-banyaklah mengingat-ingat nikmat Allah. Tentu tidak jadi ingat tapi disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kalau jenengan pernah baca Sahih Hadis Qudsi, ada judul buku judulnya Sahih Hadis Qudsi itu. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya sahih li ghairihi hadisnya. Hambaku aku uji kata Allah dengan sesuatu yang menyakitinya atau yang dia tidak sukai atau musibah lah kalau bahasa kita ya. Lantas dia bersyukur. Kata Allah, aku akan ampuni dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau kita bersabar, hadisnya Sahih Muslim, rontok dosa kita seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau sabar, tapi kalau sanggup bersyukur, kena musibah kok alhamdulillah. Yang dikedepankan apa? Dia tidak fokus pada yang musibah itu, dia fokus pada yang lebih banyak yang masih Allah kasih. Yang lebih banyak yang masih Allah berikan, nikmat yang Allah itu yang maka dia alhamdulillah. Itu janji Allah dalam hadis itu, hadis qudsi itu, hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih li Allah akan ampuni dosanya kata Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim. Bayi itu lemah, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Tapi Allah gerakkan hati seluruh manusia, terutama manusia sekitarnya, untuk melayaninya. Bayi itu kalau nangis, yang sibuk itu bapak ibunya. Kok nangis? Kenapa nangis? Oh, lapar ternyata, atau haus, disusui. Nangis lagi, yang repot bapak ibunya, bapak atau pembantu atau kakek neneknya. Kenapa nangis? Oh, pampersnya penuh sudah, diceboki. Maka kalau kita seperti bayi baru lahir itu, tidak menutup kemungkinan Allah akan gerakkan hati-hati hamba Allah yang lainnya, atau bahkan alam semesta dengan izin Allah digerakkan untuk mendukung. Kenapa? Karena kita terus distatuskan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu kan selaras dengan hadis Bukhari Muslim itu tentang ketika Allah mencintai hambanya, Allah bilang kepada Jibril, aku mencintainya. Maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintainya dan ngasih pengumuman ke santero jagat bahwa Allah mencintainya, maka cintailah dia. Maka seluruh makhluk digerakkan oleh Allah untuk mencintainya. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu pribadi yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan musuhnya pun sebenarnya juga cinta sama beliau. Kalau Anda pernah baca sirah Abu Jahal, kalau ketemu sama Nabi itu ditutup wajahnya pakai surban. Sama temannya ditegur. Kenapa kamu tutup wajahmu pakai surban kalau ketemu sama Muhammad? Kalau aku melihat wajahnya, aku bisa jatuh cinta. Kalau aku melihat wajahnya, aku bisa jatuh cinta.
dituduh. Nah, Fir'aun itu aslinya juga sama. Aslinya dia tahu Nabi Musa ini ya, Nabi beneran itu dia tahu itu. Dan dia mengakui kebenaran itu sebenarnya. Cuman karena kesombongannya dia tidak bisa tidak bisa mengakui keimanannya kepada Nabi Musa. Sampai dia mati dalam keadaan kafir itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya terpenting itu bagaimana mendapat penerimaan dari Allah, di antaranya dengan cara memperbanyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa tahu dan semoga barokahnya syukurnya dengan semua ini, PT Tura ini oleh Allah diledakkan menjadi lebih besar lagi yang penuh keberkahan tentunya. Amin. Allahumma amin. Bermula dari syukurnya kita itu. Karena kalau kita mensyukuri hal yang kecil, maka hal yang besar sedang mengantri menuju kepada kita. Dengan penuh kesungguhan syukur itu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Amin. Insyaallah. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya segala urusannya itu mudah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, itu muqaddimah yang insyaallah akan saya ulang-ulang terus untuk mengingatkan diri saya sendiri dan jenengan semua betapa pentingnya bersyukur, pentingnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan pentingnya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini insyaallah saya akan coba membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 6. Kita mulai dari ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in ja'akum, jika telah datang kepada kalian siapa fasiqun, seorang yang fasik. Orang yang fasik ini pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil yang terus-menerus yang nggak mau tobat. Binabain, dia membawa satu berita penting. Naba itu berita penting. Konteks ayat ini berita buruk. Konteks ayat ini berita buruk. Berita buruk tentang saudaranya sesama muslim. Konteks ayat ini. Maka fatabayyanu, hendaklah kalian cross check. Check and recheck, tabayyun, tentang kebenaran berita itu, atau telitilah berita itu. Jangan sampai antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ini bukan apa-apa, supaya kata Allah kamu tidak atau kalian tidak mencelakakan satu kaum
atau menimpakan musibah pada satu kaum karena kecerobohan yang kita lakukan menerima berita tanpa cross check tadi itu, yang akhirnya justru kalian akan menyesal. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, kalau ada berita buruk tentang saudara kita terutama, maka kita tidak boleh langsung percaya. Kata para ulama, kalau kita langsung percaya, kita langsung berdosa saat itu juga. Karena kita melanggar beberapa ketentuan dalam agama ini. Pertama, melanggar ayat ini, karena ayatnya perintahnya suruh tabayyun. Yang kedua, ayat ini bertentangan dengan perintah Allah berkaitan dengan husnudzan, baik sangka kepada sesama. Bahkan ini kan ceritanya yang datang seorang fasik. Bahkan dalam prakteknya untuk Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti bisa Anda baca dalam Sababun Nuzul surah Al-Munafiqun. Ketika yang datang kepada Nabi itu orang yang terpercaya, bahkan sahabat terpercaya, memberitakan kepada Nabi saat itu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul belum terbongkar kemunafikannya saat itu. Nabi ketika mendengar berita itu, padahal yang lapor sahabat terpercaya, bukan sahabat yang fasik. Itu Nabi tetap memberlakukan ayat ini. Beliau tabayyun terlebih dahulu. Dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Oleh Nabi dipanggil. Nah, ditanya baik-baik, apa betul berita yang sampai kepada saya bahwa kamu katanya di hadapan saya sama di belakang saya berbeda. Jadi apa? Dua muka, bermuka dua, main dua kaki, atau main tiga kaki, atau main dua kaki aja lah. Iya, ini orang munafik itu. Abdullah bin Ubay bin Salul maksud saya. Nah, dia itu main apa? Dua kaki. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Wah, enggak, saya enggak seperti yang dikatakan sahabat itu, saya nggak seperti itu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi percaya. Tapi Nabi juga nggak mau menuduh sahabat tadi berdusta. Enggak. Nabi menetralkan dirinya itu. Nabi karena Nabi itu husnudzonnya itu kuat. Nabi itu baik sangkanya itu kuat. Memang sih Nabi lagi dikerjain sama Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia. Tapi kan Quran udah bilang kan, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka mencoba mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka justru sedang mengelabui diri mereka sendiri. Anda dalam dunia kerja ini bisa saja berlaku khianat terhadap Pak Risvani misalnya, atau kepada manajemen di perusahaan ini. Menurut Anda itu sudah benar. Kalkulasi matematika Anda sudah jalan tindakan. Tapi jangan salah, Pak Risvani atau perusahaan ini kan punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Manusia bisa lengah, Allah kan enggak. Maka ketika orang itu berbuat zalim pada orang lain, apalagi yang dikelabui ini orang-orang yang mengamalkan agama Allah, yang mendakwakan agama Allah misalnya, atau seperti perusahaan ini kan perusahaan yang punya cita-cita yang sangat mulia terkait dengan dunia dakwah dan seterusnya misalnya, maka kalau orang Jawa bilang istilah kualat itu yang mungkin terjadi. Jadi kalau bahasa Quran tadi mereka mencoba mengelabui Allah dan Rasulnya, tapi sebenarnya mereka sedang mengelabui diri mereka sendiri. Oleh ayat lain Allah bilang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kelihatannya mereka seolah-olah wah sudah dengan perencanaan makarnya itu atau niat-niat jahatnya itu, tapi Allah Maha Kuasa membalas makar-makar mereka. Allah lebih pandai lagi membalas makar-makar mereka itu. Maka saya ulang tadi, ketika Anda di sini misalnya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, tulus karena Allah, saya sering sampaikan kemarin ini di bahasan kita, andaikan misalnya loh ya, gaji Anda itu kok kurang dalam pandangan Allah, karena saking semangatnya dalam bekerja, itu Allah akan menutup kekurangan Anda dengan barokah. Tapi sebaliknya kalau berlaku khianat, sementara menurut saya gaji Anda nggak cocok dengan pekerjaan Anda yang penuh dengan khianat itu, maka kekurangan dari pekerjaan Anda yang khianat itu akan Allah tagih dalam bentuk diambilnya keberkahan. Na'udzubillah. Nah, makanya ini hati-hati ya. Jadi kelihatannya saja tadi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu sepertinya berhasil mengelabui Rasulullah Muhammad SAW, tapi di luar dugaan dia, gara-gara perbuatan dia itu, akhirnya Allah buka aibnya dengan diturunkannya surah Al-Munafiqun. Jadi kita itu prinsipnya sederhana. Kalau kita mengikuti SOP yang Allah ajarkan,
Misalnya mohon maaf nih, Pak Aris sebagai HRD ini dapat laporan tentang anak buahnya yang bagaimana. Tentu Pak Aris sudah tahu ilmunya lah tentang bagaimana mengklarifikasi itu. Dan seandainya pun dari hasil klarifikasi itu ternyata Pak Aris terkelabui misalnya gitu ya, karena beliau mencoba mengedepankan husnudzon walaupun tetap harus waspada, tentu dengan kaidah-kaidah ilmu yang beliau pahami dalam hal ini, yang mengelabui itu jangan merasa aman. Kenapa? Karena ya Pak Ari dan perusahaan ini kan dia tadi ada yang punya gitu loh. Yang punya siapa? Yang menciptakannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya untuk mengelabui itu hati-hati. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha mengawasi. Pak Ari mungkin bisa ditipu, tapi tidak dengan hanya kalau bahasa manusia hanya soal waktu. Kalau bahasa manusianya. Bagi Allah bukan waktu, bukan soal. Untuk membuka semua itu, dan itu dibuktikan dengan diantaranya turunnya surah Al-Munafiqun berkenaan dengan siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Itu rumus nih. Jadi cukuplah berdosa seseorang itu kalau langsung membenarkan berita yang memang sampai kepada kita, berita buruk tentang saudaranya. Itu seperti itu. Allah, karena tadi jangan sampai gara-gara itu akhirnya kita mengambil putusan yang akhirnya malah merugikan orang lain. Sehingga di belakang hari khawatirnya kita akan menyesal. Kenapa menyesal? Kalau menyesal di dunia masih mending kita sempat tobat, minta maaf. Yang repot kalau menyesal nanti di akhirat. Itu menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis adalah orang yang bangkrut. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan, siapakah orang yang bangkrut itu menurut kalian? Para sahabat mengatakan orang yang nggak punya dinar dan tidak punya dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis, kata beliau, adalah orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti di akhirat dengan membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala hajinya, kebaikan-kebaikannya, tapi semasa hidup dia pernah memaki ini, pernah mencela ini, dan seterusnya itu, dolim-dolim itu. Terus akhirnya mereka yang didolimi didatangkan kepada yang bersangkutan ini, hingga habislah kebaikannya, diminta oleh yang orang didolimi itu. Sampai akhirnya dosa orang yang didolimi itu ditimpakan kepada dia. Sehingga harusnya dia masuk surga, nggak jadi malah masuk neraka. Kenapa? Muflis, bangkrut. Kaitannya dengan ini apa? Orang kalau sampai menerima berita buruk itu dengan gegabah, kemudian dia mengambil tindakan yang salah, apa nggak dolim? Ambil contoh misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya, atau tidak terjadi pada keluarga kita. Amin Allah, amin. Saya pernah ada jamaah itu cerita sama saya. Ustaz, saya difitnah oleh ipar saya. Saya difitnah oleh ipar saya. Celakanya suami saya percaya. Ya, jadi suaminya bahkan saat itu nggak tahu sekarang belajar atau belum, karena nggak mau kepo juga. Ya itu berencana hendak menceraikan istrinya gara-gara percaya kepada berita iparnya. Harusnya kalau memang betul ada berita miring tentang istrinya misalnya bahkan dari orang yang terpercaya, saudara misalnya, atau apalagi orang yang fasik tadi itu. Bahkan Nabi saja, dari sahabat terpercaya saja Nabi masih tabayun. Agar apa? Agar jangan sampai nanti begitu ngambil keputusan, ujungnya malah menyesal. Saya ulang tadi, kalau menyesal di dunia mending sempat mungkin minta maaf, taubat. Yang repot, naudzubillah kalau menyesal tapi sudah sampai di akhirat. Naudzubillah insyaallah. Nah, hati-hati. Allah Akbar. Semoga Allah ampuni kita semua ya, amin. Ya mungkin namanya manusia di antara kita mungkin pernah dengan sengaja atau tidak, ya tadi itu. Terus berikutnya di ayat 9-nya Allah berfirman, dari 6 lompat ke 9 ya, kita lompat ke 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari kalangan orang-orang yang beriman saling berperang, bertikai atau berantem. Konteks ayat ini berantem aslinya. Berantemnya dua orang yang melibatkan dua keluarga, bahkan dua suku akhirnya gitu. Jadi akhirnya yang berantem dua orang aslinya. Cuman dua orang ini melibatkan keluarganya, bahkan melibatkan sukunya. Ini dalam nggak sampai perang bunuh-bunuhan sih, cuman saling serang pakai pukul memukul. Ada di dalam saya baca di Sababun Nuzul itu ada yang mukul pakai trompa, ada yang pakai
Pakai apa ya? Pakai yang ada lah, nggak sampai pedang keluar sih, nggak sampai. Tapi di sini dibahasakan dengan istilah perang. Padahal sebenarnya ini bukan perang yang benar-benar perang berdarah, bukan. Tapi kasaan. Tawuran. Tapi tawuran yang nggak pakai senjata tajam. Bermula dari berantemnya 2 orang. Jadi kadang memang hati-hati dengan yang namanya namimah. Namimah itu sifat suka mengadu domba. Jadi kalau kita mau cerita sama keluarga terkait masalah kita dengan seseorang atau dengan istri atau dengan keluarga, dengan suami misalnya, itu tolong dipetakan dulu. Ini kira-kira kalau saya cerita, bapak saya bagaimana reaksinya, keluarga saya bagaimana. Karena jangan sampai maunya cerita malah berantem 2 keluarga, bahkan 2 suku. Naudzubillah. Kalau di saya 2 suku jarang. 2 keluarga itu mungkin. Allahu Akbar. Jika kedua saudaramu tadi, 2 kelompok orang beriman tadi itu berantem atau bertikai, maka perintah Allah adalah faslihu bainahum, damaikanlah di antara keduanya. Di antara kebiasaan Nabi, bahkan ini kebiasaan Nabi menjadi satu perintah dari Nabi untuk kita, yaitu mendamaikan. Bahkan kalau jenengan baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan mendamaikan, atau tentang keringanan-keringanan dalam bohong, ya, dalam bohong dan meminta-minta, itu di antara hal yang boleh kita terpaksa bohong dan boleh kita terpaksa meminta-minta itu diantaranya terkait dengan mendamaikan 2 kubu yang sedang bertikai. Jadi kalau memang terpaksa diperlukan bohong, silakan bohong. Dan kalau memang sekiranya perlu dana untuk mengentertain 2 belah pihak karena butuh biaya misalnya, terpaksa kita ngajukan proposal, itu boleh, tidak apa-apa. Itu saking pentingnya menjaga perdamaian. Dan Nabi membenarkan hal itu. Walaupun untuk Nabi tidak pernah bohong ya kalau untuk Nabi. Dan Nabi juga nggak pernah minta biaya, tapi ada sahabat yang minta biaya sama Nabi, kata Nabi nanti akan saya carikan. Kata Nabi. Sebenarnya tidak boleh, kata Nabi. Tidak boleh ini semua. Tapi karena untuk mendamaikan, Nabi membenarkan. Saking pentingnya perdamaian. Kalau dulu ya kebiasaan orang tua kita, saya nggak tahu orang tua Anda sama dengan orang tua saya. Ibu saya itu termasuk yang sering bohong demi supaya anak-anaknya rukun. Ibu saya. Ya alhamdulillah kita nggak berantem sih. Cuman ibu saya itu ngedem-ngedematinnya anaknya. Jadi ibu saya kalau main ke rumah saya gitu. Oh ini adikmu ngomong ini. Adikmu itu bicara gini-gini tentang saya yang baik-baik lah. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Tujuannya biar saya tumbuh kecintaan kepada adik saya. Nanti kalau main ke kakak saya, cerita nanti saya ngomong apa. Pokoknya yang diomong itu baik-baik. Tujuan ibu saya itu, saya tahunya belakangan itu ya, karena saya baru tahu ternyata ibu saya itu semangat silaturahimnya tinggi sekali. Hingga Allah ganjar dengan, insya Allah untuk beliau itu husnul khotimah. Ya. Karena ibu saya itu wafat di hari Jumat, terus di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, saya mengeluhkan sakit perutnya itu antara husnul khotimah di antaranya, dan masih berstatus sebagai penggiat dakwah beliau. Masya Allah. Saya pas ibu saya meninggal itu ya kaget luar biasa sampai nggak bisa ngomong. Tapi satu sisi sampai sedih, tapi satu sisi saya itu bahagia. Kenapa? Karena tanda-tanda husnul khotimah itu ada pada diri beliau. Satu ciri khas beliau itu tadi semangat mendamaikannya tinggi, semangat silaturahimnya itu tinggi. Jadi kalau ada saudara yang mulai salah paham itu yang diomong itu sisi yang coba memakluminya gitu. Itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita. Perintah Nabi mendamaikan. Maka prinsipnya apa? Kita itu diperintah oleh ayat ini untuk menjadi perekat, bukan peretak. Kita diperintah oleh ayat ini oleh Allah agar kita menjadi pemersatu, bukan peseteru gitu. Karena kalau sampai kita jadi peretak, jadi peseteru, yang paling dikhawatirkan adalah kita menjadi pemutus ukhuwah atau bahkan pemutus silaturahim. Kalau sampai kita menjadi pemutus ukhuwah persaudaraan, itu yang terancam dengan dicabutnya rahmat. Sebagaimana kalau kita menjadi pemutus silaturahim, yang ancaman juga sama dicabutnya rahmat misalnya. Itu kan bahaya sekali. Kan? Berarti dengan kata lain, kalau kita punya misi sebagai perekat, kalau kita punya misi sebagai pemersatu, bukan peseteru, perekat bukan peretak, maka insya Allah kita menjadi penyambung-penyambung rahmat itu.
Kayak ngaji ini kan bagian dari upaya agar kita ukhuwahnya semakin kuat kan. Itu seperti itu. Nah, maka dengan kuatnya ukhuwah itu diharapkan rahmat itu hadir di sini. Bisa dimengerti ya. Nah, itu faslihu bainahum. Ya kadang soalnya kan maaf di sini nggak ada, tempat lain mungkin ada. Ada sebagian orang itu ingin tampak bercahaya dengan cara mematikan cahaya orang lain. Nah, kadang di sini nggak ada tempat lain, kadang di dunia kerja itu kadang itu dia ada. Nah, kita jangan begitu. Kalau ya dalam Islam itu yang diajarkan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan mematikan, jangan mendiskreditkan, jangan menghina, jangan. Tapi sudah berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu perintah Quran. Nah, terkait dengan tadi itu, ingat tadi menjadi perekat, bukan peretak, pemersatu, bukan berseteru. Fa'im baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, diajak rukun tidak mau. Maunya gelut aja, gelut itu berantem. Orang Bandung nggak ngerti gelut ya. Berantem. Maka sama, gelut kamu, sama. Santai, gelut itu sudah juga ya. Oh iya. Iya sudah ya sudah. Bawaannya berantem aja. Maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jadi perintah ayatnya gini. Kita sudah berusaha menyatukan nih. Kita berusaha mengakurkan, merukunkan. Tapi ada salah satu pihak misalnya yang nggak mau rukun, bawaan itu rese. Maunya berantem aja misalnya. Kalau perintah ayat ini kita cuma mengambil tindakan tegas. Kalau bahasa kasarnya udah kaplok aja itu, tempeleng aja itu. Ini istilah ya, contoh beneran ini istilah aja. Kasih pelajaran lah. Ambil tindakan tegas supaya bersangkutan tuh mau damai. Sampai betul-betul dia mau damai. Menurut pada aturan Allah yaitu damai tadi. Mau bersaudara kembali. Nah, kalau tetap ngomel terus, ya kan merusak merusak kerjasama ini. Maka ini rumusnya dalam Islam itu sebenarnya yang saya pahami ada kesalahan yang harus ditoleransi, tapi kadang ada kesalahan yang harus diamputasi. Ya, daripada meledrek itu apa? Iya melebar kemana-mana, mending potong, putus, kira-kira gitu. Jadi ada masa di mana kita berani mengambil keputusan untuk mengamputasi itu seperti itu. Karena kita tahu dalam catatan sejarah Nabi kita Muhammad SAW itu di perang Uhud sempat mengalami kekalahan itu gara-gara kelompok munafik terlibat yang memprovokasi sekitar 200 orang putar balik itu sebelum sampai di Uhud itu. Dengan dalih takut mati. Padahal kata Allah dalam ayat itu kalau udah waktunya mati orang tetap keluar ke tempat di mana dia akan mati. Hari ini kita baca berita misalnya di Palestina banyak yang meninggal misalnya sampai ribuan misalnya. Tapi ya kuasa Allah ya. Berapa miliar sih penduduk Palestina itu? Tapi juga ente sampai nggak habis-habis. Masya Allah. Nah di negeri kita, jadi kita nggak ada orang mati. Di negeri kita itu yang resmi terdata di Departemen Kesehatan, tiap hari yang mati itu sama ribuan. Bukan 1, 2, 3. Yang itu yang terdaftar, belum yang nggak terdaftar. Nah, ada yang mati nggak terdaftar, itu kan ada. Ini yang terdaftar saja itu bisa sampai ribuan. Kalau kita buka database Kementerian Kesehatan, tiap hari orang yang mati. Tak kalah kecelakaan, atau sakit, atau macam musibah, atau macam-macam. Jadi sama saja. Nah, makanya kalau misalnya ada orang nggak mau perang berjuang di jalan Allah hanya karena takut mati, Allah nyindir dalam satu ayat yang menyatakan bahwa kalau sudah waktunya seorang itu akan tetap keluar ke tempat di mana dia harus mati. Nah, jadi harus diambil tindakan tegas kadang. Diperlukan mengambil tindakan. Tapi kalau bisa tadi didamaikan. Karena bagaimana juga wasulhu khair, damai itu lebih baik. Fa in fa'at waslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, kalau mereka udah mau diajak damai, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah damai maksudnya, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Mendamaikan dengan adil, tapi perintah Allah wa aqsitu. Nah, ini menarik ini. Jadi pertama Allah bilang damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Adil itu adil yang mungkin salah satu pihak ada yang kecewa. Itu adil.
Tapi menariknya ada perintah setelah kata adlun itu adalah wa aqsitu. Qistun itu adil yang win-win solution. Qistun itu adil yang happy ending. Nah, gitu loh. Jadi kalau bisa kita itu memang harus berlaku adil, tapi adilnya yang win-win solution. Jadi adil yang happy ending, adil yang sekiranya semuanya baik gitu loh. Jadi prinsipnya itu bagaimana adil gitu itu adil yang seperti itu. Wah, itu kalau nggak ada bimbingan dari Allah nggak bisa. Dan itu butuh orang yang punya kecerdasan yang ekstra dan niat yang baik untuk memperbaiki betul. Makanya ketika Allah bicara tentang hakam di surah An-Nisa ayat 34, 35 tentang rumah tangga itu, Allah menjamin kalau hakam juru damai yang ditunjuk oleh suami atau istri untuk supaya dua pasang atau sepasang suami istri itu menjadi baik dan keduanya yang datang adalah orang yang punya niat baik untuk supaya kalaupun terus semoga terus dengan baik dan kalaupun misalnya harus cerai semoga cerainya juga dengan cara yang baik. Kalau dua hakam yang ditunjuk itu punya pikiran yang sama, apa kata Allah dalam ayat itu? Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua hakam juru damai itu datang dengan niat yang baik, yaitu untuk memperbaiki suami istri yang sedang bertikai itu, Allah jamin diberi taufik. Itu janji Allah. Allah beri taufik. Nah, saya itu teringat. Pernah suatu saat ada jamaah saya. Orang Kemang 2. Nah, tapi saya nggak tahu nama orang. Ya, kalau kira Kemang 3. Saya tahu. Jadi ibunya itu jamaah saya, datang ke saya, Ustadz, saya minta tolong Ustadz mewakili keluarga saya. Ada apa Bu? Saya, putra saya digugat cerai oleh istrinya. Jadi putranya digugat cerai oleh istrinya. Sudah tinggal ketok palu. Oh ya sudah, karena bapaknya sudah meninggal Pak. Jadi beliau ini bapaknya sudah meninggal. Saya diminta untuk mewakili keluarga sebagai juru bicara, sebagai hakam tadi, hakam. Oke, saya datang. Akhirnya datang dari pihak keluarga wanita juga datang. Saya bersyukur pada Allah Pak. Niat saya sama niat keluarga perempuan sama, yaitu memperbaiki. Harapannya semuanya menjadi baik. Alhamdulillah dengan izin Allah, sesuai dengan janji Allah diberi taufik. Jadi kalaupun misalnya lanjut dengan cara yang baik, kalau putus pun putus dengan cara yang baik. Yaitu yang win-win solution atau happy ending tadi itu. Akhirnya qadarullah dengan izin Allah, akhirnya yang terjadi adalah gugatan cerai istri dicabut oleh istrinya, sehingga nggak jadi cerai. Dengan izin Allah lanjut rumah tangga itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Setelah sekian tahun, saya ketemu lagi sama ibu itu. Bu, gimana kabarnya? Baik Ustaz, Alhamdulillah. Gimana kabar putra ibu? Udah cerai Ustaz. Loh, kok udah cerai? Saya kan kaget, kan tapi setelah sekian tahun itu. Kok cerai Bu? Begini Ustaz, dia bilang, begini Ustaz, mereka berantem lagi tuh. Pas berantem, nggak cerita sama saya. Masing-masing bawa pengacara. Ya, nggak semua pengacara jelek sih, cuman umumnya kalau pengacara kan sesuai dengan pesanan kan gitu. Nggak, saya nggak ngomong jelek loh, nggak ngomong jelek. Iya, cuman kan umumnya kalau pengacara sesuai dengan pesanan kan. Pesanannya apa? Istrinya maunya apa? Cerai. Suaminya maunya nggak cerai. Kan nggak cocok sudah ini. Yang satu pingin putus, yang satu pingin nyambung, nggak ketemu. Kalau tadi alhamdulillah ketemu, dua keluarga maunya damai. Allah kasih taufik. Ini enggak, tahu sendiri kan kepentingannya apa. Akhirnya ya Allah nggak janjikan taufik itu. Makanya kalau kita datang, ini non saya termasuk yang beberapa kali diminta untuk mendamaikan itu. Saya dalam hati selalu saya pasang niat, ya Allah Bismillah, saya maunya jadi perekat bukan perekat. Saya maunya menjadi pemersatu bukan berseteru. Saya niat mendamaikan. Itu kok qadar Allah dengan izin Allah beberapa kali kalau diberi kemudahan oleh Allah. Walaupun mungkin saja ada yang akhirnya bercerai, ada Pak. Yang begitu saya datang, kita coba selesaikan bersama. Juru damai semua ada apa dari pihak keluarga perempuan laki datang, akhirnya putusnya bercerai. Tapi bercerai dengan cara baik-baik. Paling nggak ada sengketa soal anak lah, paling nggak ada sengketa soal harta atau apa. Ya kan paling nggak itu begitu. Kalaupun harus cerai itu misalnya cerainya dengan cara yang baik. Tapi spirit yang dibangun adalah spirit tadi, spirit mendamaikan. Harus punya spirit niat yang baik mendamaikan tadi itu.
Yang bagaimana caranya supaya ini win-win solution, terus happy ending, semuanya bahagia, semuanya enak. Itu namanya qistun namanya. Nah, kata Allah di dalam ayat ini, Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adilnya itu win-win solution, happy ending. Jadi kalau kita itu, nah misalnya, jadi sebagai seorang pimpinan atau Pak Aris sebagai HRD, ketika karyawan punya masalah, pikiran kita itu bagaimana mencarikan solusi yang terbaik. Selalu begitu yang diinginkan. Nah, Allah tuh suka sama orang yang seperti itu. Jadi bukan sekedar hitam putih, bukan sekedar asal main tegas gitu maksud saya itu. Bahwa kalau waktu tegas itu diperlukan iya, ada kondisi-kondisi tertentu di mana terpaksa itu diambil iya. Tapi kalau dari awal saya itu maunya semuanya baik. Saya maunya semuanya itu baik gitu. Jadi tidak ada yang terugikan atau tidak ada yang terzolimi dan seterusnya. Pengennya itu gitu. Bahwa ada saat di mana nggak sanggup, itu beda bab nanti. Nah, tapi kalau kita dari awal udah punya pikiran kayak gitu, Allah ridho sama kita. Yang penting itu gini loh, dari pilihan awal niat kita itu sudah mengundang ridho Allah. Nah, itu sudah bagus itu. Soal nanti kenyataannya gagal atau tidak seperti yang diniatkan karena kondisi yang sangat dinamis itu beda bab. Contoh gini, contoh. Saya pernah di WA, Pak, oleh jamaah gitu. Sepertinya Ustadz ya, bantuan kita ke Palestina itu nggak ngefek Ustadz. Nggak nendang, percuma katanya. Karena kayaknya nggak ada apa-apanya bantuan kita itu Ustadz. Saya bilang gitu. Saya bilang gini sama beliau itu, Pak, yang Allah lihat itu bukan nendang atau tidak nendangnya. Saya bilang gitu. Yang Allah lihat itu adalah keberpihakan kita dalam masalah ini. Kira-kira kalau ada orang yang zalim dan ada orang yang dizalimi, sikap kita itu berada di pihak yang mana, yang menzalimi atau yang dizalimi. Apalagi ada keterkaitan dengan Masjidil Aqsa dan seterusnya itu, saya bilang. Nah, yang penting itu andil kita, Pak. Nah, begitu kita memihak kepada menolong yang dizalimi misalnya, begitu kita memihak kepada Masjidil Aqsa, sampai situ, yang penting Allah ridho dulu, Pak. Yang penting Allah ridho dulu. Walaupun kita mungkin bertanya dengan doa, walaupun kita hanya mungkin kirim 1-2 berapa rupiah yang kita mampu lah istilahnya. Yang penting kita ambil pilihan di mana Allah ridho dulu, gitu loh. Soal nanti berhasil terjadi itu bonus itu bonus saja. Karena kita yang penting itu mengambil jalur yang Allah apa tadi ridho. Karena kalau kita berada di pihak yang zalim itu pasti Allah nggak ridho gitu loh masalahnya. Nah kita berada di pihak yang Allah ridho dulu. Nah sama dengan tadi niat kita yang penting Allah ridho dulu dengan niat kita. Niat saya baik kok. Saya maunya begitu. Nah itu yang penting Allah dari ridho dulu kan. Bahwa pada kenyataannya kok dinamikanya sangat luar biasa. Sudah saya kerahkan seluruh ilmu saya, misalnya kok mentok semua, terpaksa saya ambil tindakan yang mungkin ada yang akan kecewa, tapi gimana lagi nggak ada pilihan lain. Misalnya itu beda bab. Nah, Allah mencintai orang-orang yang adilnya itu selalu berpikir tadi win-win solution, happy ending, bagaimana semuanya baik. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ya ini ada yang ngomong seperti kisah semut dan cicak dalam memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau cicak tertentu tapi ya itu malah niup apinya Nabi Ibrahim. Kalau semut sama beberapa makhluk yang lain disuruh ikut ambil air untuk memadamkan, sempat diledek sama binatang yang besar, nggak ngefek, nggak nendang air kamu itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya berada di pihak yang benar, yang Allah itu seperti. Baik, ada yang mau tanya dulu sebelum saya masuk ayat berikutnya, takutnya nanti banyak tanya jawab, ternyata monggo tanya, protes, marah boleh. Mumpung ada Pak Ustadz. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Boleh. Monggo, Pak. Yang tadi sebut ya soal nama Taufik. Nama Taufik boleh. Iya, tapi pakai kai. Iya, tadi sempat disebut ya yang kita boleh untuk mendamaikan itu berbagai cara gitu. Iya, betul. Termasuk soal itu Terpaksa bohong, ya, terpaksa minta dana untuk mengentertain yang pihak-pihak yang supaya ada.
Artinya kan itu tidak ada keributan gitu ya, tidak ada keributan. Panjangan atau tanya yang nanti kalau saya ngomong macam-macam gitu. Ya kadang juga kita perlu, cuma yang mau saya tanyakan tuh sebatas apa ya kebohongan yang diperbolehkan, atau mungkin enaknya itu tidak menceritakan semuanya itu apa ya. Sebenarnya kalau mau idealnya sih nggak usah bohong. Kalau mau idealnya, iya, karena Nabi termasuk yang tidak bohong kalau Nabi. Cuma Nabi itu orangnya cerdas, Nabi itu cerdas sekali, sehingga beliau itu bisa tidak bohong. Seperti ketika di antara para istri Nabi ada kecemburuan dalam sirah itu, yang saya pernah pelajari, itu sehingga delegasi seluruh para istri menghadap kepada Nabi dan jubirnya Datuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang paling Anda cintai? Nabi itu orangnya cerdas, jadi beliau nggak langsung jawab saat itu juga. Kata Nabi, pulang aja dulu, nanti saya jawab. Akhirnya pulang. Begitu pulang, kan itu dilema kan, dijawab Siti Aisyah, nanti yang lain gimana itu. Nah, kalau jawab yang lain, nggak mungkin beliau cinta-cinta sama Siti Aisyah. Nah, akhirnya Nabi suruh pulang semua. Begitu pulang, Nabi kan punya kebiasaan, beliau itu kalau habis sholat duha, habis sholat subuh ya, habis sholat subuh, selesai zikir dan macam-macam, sampai bahkan ada kelas Nabi setelah subuh itu halakoh itu, ada yang halakoh ilmu, ada halakoh zikir, dalam hadis Sahih Muslim itu diantaranya. Kama itu Nabi turun menemui seluruh istrinya satu persatu. Seluruh istrinya satu persatu, karena Nabi itu hanya beda gang aja, bukan beda pulau, beda gang. Nah, kalau paham ya, Nabi itu poligami hanya beda gang aja. Nah, ini nanti bisa melebar. Nah, singkat cerita, ketika Nabi menemui istrinya itu, beliau kasih masing-masing hadiah cincin aukamakal itu ya. Semua kasih cincin oleh Nabi. Terus Nabi berpesan, antara kita berdua aja, nggak boleh ada, ini rahasia kita berdua aja. Dan ini rahasia kita berdua saja. Dan orang boleh punya rahasia kan, nggak ada masalah. Akhirnya semua dikasih cincin itu, semua dikasih cincin. Akhirnya begitu waktu yang ditentukan menghadap semua ke Nabi, para istrinya itu. Siapa ya Rasulullah di antara kami yang paling Anda cintai? Kata Nabi, yang paling aku cintai, yang aku beri cincin. Ya sudah. Pulang masing-masing merasa paling dicintai. Termasuk Siti Aisyah dikasih kan, dan Nabi tidak bohong. Iya. Nah, sama dengan ketika dalam sirah itu diceritakan, ada orang yang bawa pedang, ada orang yang lalu terbirit-birit. Saat itu Nabi lagi duduk di sebuah kursi yang cukup besar. Gitu. Orang Arab kursinya besar-besar. Terus, Muhammad, tolong saya. Ada apa? Saya mau dibunuh seseorang. Kata Nabi, sembunyi di bawah. Ada kursi yang agak gede gitu, zaman dulu mungkin ya. Atau ambil lah kalau bahasa kita, itu sembunyi di bawah. Nah, terus kemudian, tak lama orang itu datang sama berkata, Muhammad, kamu lihat sebelah nggak? Nabi berdiri. Selama saya berdiri ini, saya tidak melihat si fulan yang kamu maksud itu. Oh sudah, dia pergi. Karena Nabi ngelihatnya pas duduk. Iya, maksudnya iya. Nah, jadi Nabi itu orangnya sangat cerdas sekali. Jadi kalau Bapak bisa seperti itu, bagus. Iya. Kalau Bapak tidak cukup cerdas dan mohon maaf, misalnya terpaksa harus bohong, silakan. Nah, kata Imam Nawawi gini, saya menarik ini, kata Imam Nawawi gini. Berbohong itu hukum asalnya haram, kata Nabi. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Jadi konteks bohong kita berarti tidak untuk mengkhianati, tidak untuk menciderai, bukan. Semata-mata menghindarkan sesuatu yang lebih buruk yang akan terjadi kalau kita jujur. Misalnya ada konflik suami istri. Atau gini deh, misalnya orang tua, pernah nggak ngalami di mana orang tua kita berantem, kita jadi saudara. Jadi tempat curhat dua orang. Tak datang ke bapak, dia kabar ibumu? Baik Pak. Padahal ibu marah-marah. Kita bilang baik Pak. Datang ke ibu, dia kabar bapakmu? Saya ibu, alhamdulillah. Makanya kita ngomongnya baik aja Mas. Iya. Kowe kabar piye? Nggih, sae, mumet. Itu kalau kita ceritakan apa adanya, orang tua ibu kita ngomong apa tentang bapak kita ngomong tentang ibu, wah bisa. Akhirnya kita bilang, ngomong saya mawon. Itu tadi yang bilang ibu saya itu diantara kerjaannya
di antara anak-anaknya itu. Alhamdulillah, Masya Allah, saya bersyukur pada Allah, saya 4 bersaudara itu rukun, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ya tadi ibu saya itu menjaga kerukunan antar saudaranya, antara anak-anaknya, di antaranya dengan sering mengarang-arang cerita, ucapan anaknya, padahal anaknya nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya tahunya setelah sekian lama itu, ada yang ngomong, katanya saya pernah ngomong gitu, padahal saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Ternyata saya baru paham, oh ibu saya itu sering mengesankan di antara anak-anak bahwa saudara kamu itu baik loh sama kamu itu. Dan alhamdulillah memang kita rukun, alhamdulillah, Mas. Saya bersyukur pada Allah. Seperti itu. Nah, jadi gitu Pak ya. Ya, jadi bukan bohong dalam arti mengkhianati, menciderai, bukan, tapi bohong dalam rangka untuk mengkondisikan agar jangan sampai ada sesuatu yang lebih besar, yang buruk yang terjadi. Itu seperti itu. Kalau di hadis itu rinciannya ada 3 sebenarnya. Boleh bohong kepada musuh saat perang, karena kalau kita jujur sama musuh namanya khianat. Ya, yang kedua, bohongnya seorang suami kepada istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak untuk mengkhianati atau menciderai loh ya, tapi dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dulu itu ada sahabat Nabi, kalau ngomong sama istrinya itu lurus apa adanya. Ngomongnya nggak pakai basa-basi. Saya lupa itu, saya baca di Riyadhus Shalihin atau di Fikih Sunnah, saya lupa. Kata Nabi itu gini, kalau ini mah riwayat ya, kamu itu mbok ya kalau ngomong sama istrimu tuh mbok ada gombal-gombalnya gitu loh. Kalau ngomong sama istri mbok ya ada gombal-gombalnya. Yang gombal itu kan pasti ada bohong-bohongnya kan, tapi bohongnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pas bojoku sing paling wayu dhewe rek. Padahal dalam hati, ya. Ini ada yang di online dan yang Ustaz, apa beda pelakor wanita yang mau dita'addud, maksudnya yang mau dijadikan kedua, bedanya? Ya beda Bu. Kalau pelakor itu kan biasanya kan memang mereka punya target merusak rumah tangga yang pertama. Kalau yang kedua, kalau ta'addudnya memang dengan baik dan benar, saya kira tidak ada masalah, asal dilakukan dengan baik dan benar. Dan tambah satu lagi, asal punya nyali. Tambah satu lagi. Ini dibahas memutuskan silaturahim. Gimana Ustaz kalau saya memutuskan silaturahim beneran? Pada orang begini Ustaz, dia terutama dengan ini menggampangkan pinjaman Ustaz. Oke. Saya paham. Iya. Kira-kira kan uangnya besar gitu, 10 juta. Awalnya nanti 2 minggu lagi dikembalikan. Kenyataannya sudah di atas 6 tahun lah. Saya putusin beliau, nggak mau ya pengesannya. Karena udah berkali-kali satu. Ada lagi teman yang lain yang begitu juga, tapi kalau itu uangnya kecil-kecil aja yang kira-kira kita kasih ngiklasin gitu. Saya cuma 500, tadi setengah kan gitu kan tanggung gitu kan. Akhirnya ini orang ini kalau dikasih muka dikasih hati sekali. Saya keluar dari grup, kemudian siapa juga nggak ini, soalnya memang terkenal dia apa namanya kemana-mana begitu. Jadi yang lebih baik nggak kenal sama orang yang begitu kan. Satu. Yang kedua terkait dengan tadi kalau datang kepada kamu orang fasik ya. Nah ini lebih parah lagi kalau datang orang non muslim. Itu kan tadi kan tabayun. Kalau orang non muslim kita tabayun juga. Baik. Yang pertama, dalam Islam itu ada istilah menghajar. Menghajar itu menghindari, bukan memutus. Jadi, kalau misalnya Bapak merasa kalau terus berhubungan dengan orang ini nggak akan baik, entah makan hati atau makan jeroan, terserah lah. Nah, daripada akhirnya kita bukan memutus istilahnya, tapi menghindari yang bersangkutan. Ya namanya menghajar. Menghajrun, kata hijrah adalah hajrun. Nah, dalam Islam itu diperbolehkan. Nah, sebisa mungkin jangan niat memutus. Karena siapa tahu nanti dia tobat, ya kita baik lagi. Nah, selama dia belum tobat, kita menghindari keburukannya yang mungkin muncul kalau kita ketemu sama dia. Saya ulang, dalam Islam itu diperkenankan. Tidak dalam konteks tabaghut, tidak dalam konteks saling bermusuhan. Ya, kan ada hadis Nabi, kalau ada dua hadis Sahih Muslim ya. Kalau ada 2 orang Muslim saling tidak menyapa, karena tak saling marahan itu
lebih dari 3 hari haram baginya surga misalnya. Itu konteksnya kalau kita saling. Ini enggak, konteksnya ini kita maunya baik sebenarnya, cuman dia yang nggak baik sama kita. Nah kalau kita ketemu, rawan akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik tadi itu, entah nambah dosa, apa nambah sakit hati. Nah, daripada kita terpaksa menghajar, menjaga jarak dengan yang bersangkutan. Saya sering tanya orang, Ustadz, apakah kita kalau keluar dari grup atau memblokir seseorang di media sosial termasuk memutus silaturahim? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena kita butuh kesehatan mental. Iya. Saya itu punya teman dekat di Facebook itu. Punya teman dekat di Facebook itu. Di dunia nyata teman dekat saya maksud saya. Di Facebook saya blokir dia itu. Ya, kenapa saya blokir? Karena kan teman dekat ya. Padahal kan kalau ngomong itu nggak ada filternya kalau ngomong itu. Nah, untuk menyelamatkan kehormatan dia juga dan untuk menyelamatkan kehormatan saya juga itu. Akhirnya saya blokir. Tapi WA masih tetap jalan. Kalau dia minta tolong tetap kita. Dan di dunia nyata saya baik, tapi di Facebook saya blokir dia. Apakah itu mutus silaturahim? Enggak. Kenapa? Karena di dunia nyata saya masih baik. Saya hanya memutus di silaturahim karena saya butuh kesehatan mental saya kan. Kalau di komentar tuh kayak kurang sehat mental saya. Jadi itu Pak ya. Jadi dipahami jangan niat memutus. Jadi kalau bisa ya niatnya menghajar saja. Menghajar itu menghindari sementara waktu selagi memang masih belum baik keadaannya. Tapi kalau nanti udah membaik ya kita pulihkan kembali. Jadi jangan pernah mentekadkan dalam hati ya wis putus saja, jangan. Kalau bisa tetap kita baik hubungannya kalau bisa. Itu satu dulu Pak ya. Yang kedua tadi tentang apa tadi Pak? Lupa saya, mohon maaf. Oh ya. Nah tadi Pak, Nabi itu sahabat terpercaya aja masih tabayun kalau berita buruk. Iya, ya apalagi orang di luar Islam kan seperti itu. Nah, apalagi dia maaf lah istilahnya nyata-nyata selama ini mungkin cangkem elek lah atau apa gitu. Maka singkat kata singkat cerita, yang harus kita pahami bersama adalah bahwa kalau ada berita buruk tentang saudara kita, jangankan dari seorang yang fasik tadi saya katakan, jangankan dari seorang non-muslim, bahkan dari orang yang terpercaya pun prakteknya Nabi atas ayat itu, Nabi tetap tabayun. Tadi saya katakan, Abdullah bin Ubay bin Salul mencoba mengelabui Nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi dia lupa bahwa Nabi itu ada Tuhannya. Siapa? Allah. Orang beriman ada Tuhannya. Siapa? Allah. Akhirnya Allah langsung yang turun tangan membongkar aib yang bersangkutan. Makanya saya katakan, maaf yang di sini insya Allah nggak ada. Misalnya di antara Anda misalnya, ada yang dengan sengaja dalam pekerjaan tidak berlaku khianat, ingin mengelabui PT Tura Consulting ini misalnya, atau ingin mengelabui Pak Reswani misalnya, atau mengelabui Pak Ari misalnya. Ya mungkin Pak Reswani, Pak Ari, atau manajemen atau bos-bos yang lain mungkin bisa dikelabui, tapi Allah kan tidak. Sehingga berlaku ayat tadi, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tampaknya mereka mengelabui orang-orang yang beriman itu, tapi sebenarnya mereka sedang mengelabui diri mereka sendiri. Nah, gitu Pak kira-kira Pak ya. Ya, jadi Bapak tetap kalau ada berita buruk tabayun. Itu pun kalau tabayun diperlukan, Pak. Kalau tabayun nggak diperlukan nggak usah tabayun. Maksudnya gimana? Contoh gini misalnya. Bapak secara meyakinkan memang tahu orang ini wataknya, karakternya bagaimana. Bapak tahu betul secara hakul yakin, ainul yakin. Ini memang dia ini memang kok memang nggak benar orang ini. Saya tahu sendiri, saya lihat dengan mata dan saya tahu sendiri itu. Nah, itu Bapak nggak usah tabayun. Ada berita buruk tentang seseorang dan Bapak memang tahu betul orang itu. Oh iya memang betul. Memang begitu dia memang gitu. Karena Bapak memang tahu betul tentang orang itu. Atau yang kedua, Bapak tidak perlu tabayun karena Bapak nggak punya kepentingan apapun. Ya, ini contoh ya, saya mohon maaf. Pernah sampai pada saya berita tentang seseorang. Berita buruk tentang seseorang. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak mau mengotori hati saya dengan percaya berita ini. Saya tetap baik. Selagi beliau tampak bagi saya baik, ya saya beranggapan beliau baik. Cuman berita ini cukup buat saya waspada saja, tapi saya nggak mau, menanamkan informasi itu sebagai sebuah kebenaran dalam hati saya. Saya tidak mau membebani pikiran saya dan hati saya dengan berita itu, saya bilang. Orang itu ngomong saya, apa Ustaz perlu tabayun? Dia bilang itu. Saya bilang saya nggak perlu tabayun karena saya nggak ada kepentingan sama beliau, ya saya bilang. Kecuali beliau ini calon besan saya, gitu.
Kecuali saya mau bisnis sama beliau, saya perlu tabayun, saya bilang. Saya nggak ada keperluan apa-apa, saya nggak perlu tabayun. Cukup saya tidak percaya saja, saya bilang. Nah, jadi saya tidak menuduh Anda berdusta, tapi saya tidak boleh mempercayai berita ini secara langsung. Betul setelah saya tabayun. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan kalau ada. Iya, monggo. Ini terkait di perusahaan Ustaz. Kan ikut di pemerintah yang berpajak ya Ustaz. Ya. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga pemungut pajak. Terus. Nah, itu jadi kita bagaimana sikap kita ya? Bayar pajak atau? Ya, bagus. Ini Mas bohong. Jadi kita bohong. Iya. Baik. Diatur-atur laporan. Bohong. Udah tenang aja lah. Orang pasti akan nonton. Konsultannya. Begitu ya. Baik, saya jawab. Faktanya ya, kita tinggal di negeri di mana diperlukan ketentuan tentang pajak, tentang cukai dan lain sebagainya. Prinsipnya dulu ya. Kalau kita melanggar aturan agama, memang konsekuensinya neraka. Lalu kalau kita melanggar aturan negara, maka konsekuensinya pasti kena sanksi-sanksi, penjara administratif dan macam-macam itulah. Bisa juga penjara kalau memprovokasi orang nggak bayar pajak. Nah, jadi masing-masing punya konsekuensi. Tapi menariknya gini, dalam Islam itu ada istilah begini. Untuk sesuatu yang kita dipaksa oleh sistem, itu kita tidak dihisab. Itu nanti masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalna wala tuhammilna ma la taqata lana. Apalagi di ayat sebelumnya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi untuk masuk di ranah-ranah yang kita tidak berdaya, sistem memaksa kita untuk seperti itu, ya sudah mau gimana lagi. Dan andaikan pun kemudian kita membangkang, misalnya gitu ya, terus kemudian karenanya malah justru menjadi buruk semuanya, maka ini ada satu pilihan yang sulit untuk dipilih. Dalam fikih ada satu kaidah, ini fikih, saya ngomong fikih. Idza jatama'a mafsadatani faru'iyya birtikabi akhafihim. Kalau ada dua pilihan yang sama-sama sulit, maka pilih yang risikonya lebih ringan. Nah, kira-kira kalau kita tinggal di negeri seperti ini, terus kemudian kita ada kewajiban membayar pajak, kemudian kita tidak bayar pajak, dengan kalau kita bayar pajak, kira-kira risikonya lebih berat mana kira-kira? Kira-kira gitu ya. Jadi kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau saya sering bilang kepada banyak orang, ya sudah, jangan, kalaupun kita mengingkari hal itu, berarti kita tidak dengan senang hati, tapi lebih kepada, ya, tidak ada pilihan gitu. Itu seperti itu, nggak ada pilihan. Nah, memang unik sih memang ya, bedanya. Ini mohon maaf, yang saya perhatikan saja. Saya belum pernah lihat ada orang bayar zakat itu sambil cemberut. Belum pernah. Selalu orang datang, saya bayar zakat Pak. Mana formnya, saya mau bayar zakat sedekah. Itu orang selalu dengan senyum. Saya termasuk yang ngajar di kantor pajak. Di masjidnya tadi, di masjid kantor pajak di Bekasi Selatan, yang di Cutmutia itu. Sampai dengan tahun ini saya masih ada jadwal. Tahun depan kayaknya nggak ada jadwal karena dia mintanya itu nggak konfirmasi ke saya dulu, langsung plot waktunya gitu loh. Saya kan nggak selalu bisa. Pas qadarullah waktu yang diminta pas nggak bisa. Ya itu seperti itu. Ini alhamdulillah qadarullah bisa gitu. Jadi singkat cerita, akhirnya ini wallah alam apa yang saya lihat kali ya. Saya kok belum pernah, bukan tidak ada. Saya belum pernah ada orang datang ke kantor pajak sambil senyum. Saya mau bayar pajak gitu. Belum pernah, bukan ada, belum pernah. Ya kan saya lihat raut wajah mereka ketika sholat kan beberapa orang yang datang kan beberapa kan sholat itu. Saya perhatikan, saya kok belum pernah, bukan tidak ada, belum pernah. Itu ada orang datang, Pak mau bayar pajak Pak, mau bayar pajak gitu. Rata-rata cemberut. Saya nggak tahu kenapa itu, ada apa saya nggak paham. Saya kira itu Allah alam. Jadi kita tidak ada pada pilihannya, sulit. Bahkan Saudi Arabia pun sekarang sudah pakai pajak. Iya. Bahkan Saudi itu pajak perseorangannya itu lumayan. Iya, dia sudah mulai diberlakukan. Tidak hanya kita transaksi di toko-toko yang resmi yang dikenai pajak, tapi bahkan ada zakat perseorangan
Saudi sudah mulai ada pajaknya. Jadi fatwa ulama Saudi mungkin sudah mulai berubah. Atau wallahu a'lam bishawab. Misal itu di zaman Nabi kan yang ada kafir zimi tidak diperangi kan? Iya. Kalau harbi kan diperangi. Iya. Zimi itu boleh hidup di antara muslim tapi dibayar jizyah. Iya, betul. Itu muslim yang ngajakin di mereka gitu. Negara, bukan muslim, negara. Negara. Nah itu gimana? Karena mereka dijamin keamanannya. Oh. Ya kan mereka kan tidak bayar zakat. Mereka kan tidak bayar, mereka tidak wakaf kan mereka. Tidak wakaf. Iya, iya. Muslimin kan dia bayar zakat, dia wakaf, iya. Itu pajak. Iya betul, pajak untuk mereka saat ini. Dan gini lagi, muslimin itu dari zakat juga nggak banyak dapatnya sebenarnya. Yang paling banyak itu dari wakaf sebenarnya. Dari wakaf atau dari infak sodako yang di luar zakat. Makanya nanti itu di bab pembahasan tentang infak itu kan turunannya banyak itu. Ada infak itu ada namanya yang wajib namanya zakat, nafkah, sodako, wakaf, zakat, nafkah, waris itu yang wajib-wajib lah yang sifatnya. Tapi ada yang sunnah, hadiah, hibah, wakaf, dan sodako, dan seterusnya itu. Seperti itu. Kalau mereka kan tidak ada syariat itu untuk mereka, nah makanya mereka dikenai jizyah. Dan jizyah itu sebenarnya untuk keamanan mereka. Mereka betul-betul dijamin oleh negara Islam saat itu. Sampai Nabi bersabda, siapa yang menyakiti seorang dhimmi, sama yang menyakiti saya, katanya. Itu seperti itu. Secara waktu sih udah lewat kan? Bukan. Janjiannya kan kita 1:30 sampai 1:30 supaya sholat asarnya tidak telat. Kalau Pak Ustadz mau ada janji lagi ada. Betul, nanti ya kalaupun ada nanti. Masih ada lagi nggak? Ini azan sekitar 4 menit, 5 menit lagi. Satu pertanyaan lagi tuh. Ya. Ada yang mau tanyain? Atau ditutup dulu? Berdoa sambil ya. Oke. Nah, kalau mau ngobrol kan buat itu. Jangan konsultan pajak, konsultan pajaknya itu ya. Oh. Saya mau kasih cerita aja itu, menarik itu. Ustadz Irwan di Tarmidi itu kan keras ya soal pajak ya. Tapi menarik. Beliau itu dalam fatwa beliau itu menjadi konsultan pajak itu halal. Coba. Iya, menjadi konsultan pajak itu halal. Menjadi konsultan pajak itu kenapa? Karena dia membantu orang untuk mengurangi bayar. itu fatwa beliau itu. Padahal orang keras sekali kalau soal pajak. Iya. Saya mau bertanya, cukup Wahid dari kerja pajak kan? Bisa. Tapi konsultan pajak itu difatwakan oleh beliau halal gajinya itu. Karena dianggap membantu orang untuk meringankan bayar. Iya, coba kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Moga-moga apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz diberikan kemudahan sama Allah buat kita untuk bisa menerima, mengamalkan, dan semoga jadi berkah, dan yang utama Allah ridho. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bebas waktunya yang mau ngobrol, mau santai. Bikin ke kamar kecil boleh. Monggo. Ini saya